Shalom Bapak Ibu, Shalom, ada Ko Yusa ya, ada Tante, ada Ko Cingguan, ada teman-teman saya yang liburan ke Surabaya ya. Yang liburan dari Situbondo ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya liburannya. Saya enggak liburan, tetap di Surabaya ya. Liburannya nanti ke mall ya. Biasanya kan enggak masak ya, makan di mall. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak yang pergi saat ini, Pak Hermawan ke Lombok, Merlin ke Wonosobo, banyak yang sudah ngelencer hari Sabtu langsung pergi, Bu enggak ikut nonton, langsung pergi ya, mereka refreshing ya, karena ini kesempatan buat mereka, karena perusahaannya libur, pegawainya libur, kecuali Noni enggak libur ya. Aku libur sampai tanggal 4. Noni masuk terus, hebat itu ya. Tokonya masuk terus, saya sampai takut kehabisan roti karena di rumah saya ini senang makan roti. Tak telepon Noni, "Nih tokomu buka ya?" "Oh buka, enggak pernah tutup. Hari raya." "Oh enggak, oh ya puji Tuhan. Nanti kalau kepingin donat ke sana, kepingin enak sekali ya rotinya, boleh dicicipi. Cake Boss itu yang belum tahu. Enggak usah beli roti yang lain-lain, Cake Boss murah dan enak." Itu. Nah itu Cake Boss, ini ada Cake Boss murah dan enak. Bapak Ibu, minggu ini saya akan lanjutkan khotbah saya di bulan lalu. Saya khotbah sebulan sekali Bapak Ibu. Februari 2025, khotbah saya ini judulnya Menjadi Satu Roh dengan Tuhan. Nah ini yang seri 2, Menjadi Satu Roh dengan Tuhan seri 2. Saya akan ulang sedikit saja, tapi kalau yang panjang itu ada di YouTube ya. Di YouTube New Covenant Church Surabaya. Kalau habis dengarkan ini yang kedua belum jelas amat, dengarkan dulu yang ke-1 baru yang kedua. Tapi enggak apa-apa, ini saya ulangi sedikit supaya Bapak Ibu yang belum mendengar bisa nyambung ya, bisa nyambung. Kita sudah tahu Bapak Ibu apa itu menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, "Tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Ini seperti hubungan suami istri. Karena jelas dikatakan karena Tuhan adalah roh. Kemarin ada ayatnya banyak Bapak Ibu, ayatnya banyak. Orang yang menjadi satu roh dengan Tuhan, orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau bersatu dengan suami istri menjadi satu daging dengan Dia, betul ya? Menjadi satu daging dengan Dia. Makanya dosanya itu dosa dari dalam. Tapi kalau dengan suami istri menjadi satu daging. Nah, orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Seperti hubungan suami istri. Karena Tuhan adalah roh, maka bila kita menjadi satu dengan Dia, maka roh kitalah yang bersatu dengan rohnya. Amin. Ini yang disebut manunggal dengan Kristus. Dulu saya di gereja Betani suka Pak Alek ngomong manunggal dengan Kristus, manunggal dengan Kristus. Itu tidak mudeng Bapak Ibu dulu. Manunggal dengan Kristus itu apa ya? Nah, ini manunggal dengan Kristus berarti roh kita bersatu dengan rohnya. Menjadi satu dengan Dia. Karena kita semua orang percaya, kita semua adalah mempelai Kristus. Makanya ada perjamuan kawin anak domba. Kawin sama siapa anak dombanya, Kristusnya? Kawin dengan kita orang percaya. Ada yang ngomong, "Loh Bu, aku kan laki. Masuk kawin sama Kristus, kan homo." Di sana kamu tidak berkelamin di sana. Semuanya kita ini sama. Kita ini mempelai Kristus. Kita semua tidak ada laki perempuan lagi di sana. Kita semua tidak hidup seperti malaikat. Ada yang dikatakan ya, ada yang ngomong istrinya 7. Nanti sampai sana kawin sama siapa ini 7 ini kok jadi istrinya? Ada pertanyaan ya. Itu ceritanya di Markus apa di mana itu. Terus Yesus ngomong, kamu orang sesat. Di sana itu tidak ada kawin mengawinkan, tapi hidup seperti malaikat. Nah,
Kita nanti di sana juga seperti malaikat. Jadi ada perjamuan kawin anak domba. Kawin dengan siapa anak dombanya? Kawin dengan kita orang percaya. Nah sekarang ini nanti yang lainnya bisa dilihat di seri 1. Tapi ini langsung ke seri 2 karena panjang ya. Bagaimana kita manunggal dengan Kristus atau menjadi satu roh dengan Dia. Seperti doa Yesus untuk kita orang percaya. Di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 Yesus berkata, kita baca 21b. Seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita. Jadi manunggal Bapa, Yesus di dalam Bapa, ya Bapa di dalam aku di dalam engkau. Yesus dan Bapa ini manunggal. Agar mereka juga di dalam kita. Nah 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Ini kalau dibaca ini harus pelan-pelan. Aku, Yesus di dalam kita. Bapa di dalam Yesus. Jadi supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi manunggal Bapak Ibu. Manunggal dengan Kristus. Nah menjadi satu roh dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan itu kemarin saya khotbahkan bisa dengan melalui perjamuan kudus. Dikatakan Yohanes 6 ayat 56 dikatakan makan tubuh dan darah Kristus ini salah satu cara untuk kita manunggal dengan Dia. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam Dia. Jadi siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Manunggal dengan Kristus. Terus firman, dengan membaca firman itu juga manunggal dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi manunggal. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Firman ini kan Yesus. Firman yang jadi manusia. Betul ya. Jadi tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Nah yang terakhir yang akan saya ceritakan lama ini adalah meditate Bapak Ibu. Meditasi orang dunia ngomong. Merenungkan firman Tuhan. Quiet with God. Quiet with God. Nah hari ini kita akan membahas tentang meditate atau quiet with God. Karena kata meditate ini atau bahasa Indonesianya meditasi atau diam dengan Tuhan sudah ada di Alkitab kita yang terbanyak itu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru juga ada 3 di Markus, di Markus, Lukas dan Timotius. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah kenapa orang Kristen ini jadi takut berkata-kata meditasi. Loh itu kan koyok orang lain Bu Lili. Itu kan seperti orang Buddha, orang Hindu. Terus meditasi itu gimana itu gitu ya. Nah sekarang ini lagi marak olah nafas Bapak Ibu. Olah nafas itu di mana-mana marak Bapak Ibu. Ada yang Buteko, ada yang Mas Gunggung, ada yang Jarot, macam-macam. Nah Pak Jarot ya, Pak Jarot itu Kristen. Mas Gunggung itu New Age. New Age. Kalau Buteko ini India, dari mana enggak tahu, dari India atau dari mana Gobin itu enggak tahu ya, saya dari mana. Nah tapi yang jelas kalau olah nafas ini cuma tarik buang sekedar pengetahuan aja untuk sakit asma. Nafasnya gimana, untuk sakit pinggang nafasnya gimana. Itu aliran New Age Bapak Ibu, itu aliran New Age. Tapi kalau olah nafasnya itu semesta, meditasinya itu semesta, alam semesta, itu aliran
Universal, betul. Universal, mau ngomong universal ini wis tuwa ya. Mau ngomong universal kok angel banget. Itu aliran universal. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita ini juga jangan takut menggunakan kata meditasi Bapak Ibu. Karena ada di King James Version, ayo kita baca Kejadian ayat 24 ayat 3 di King James Version. Coba, aku enggak bisa bahasa Inggris tapi aku bisa lihat kata meditate-nya saja ya. Ditampilkan King James Version. Nah, and Isaac went out to meditate in the field at the eventide, and he lift up his eyes and saw, and behold, the camel were coming. Jadi Ishak itu meditasi pada waktu Ribka itu datang dengan naik onta, naik kamel. Jadi sekarang pertanyaannya, waktu itu belum ada firman Tuhan. Apa yang dimeditasikan dengan Ishak? Kalau sekarang kan, meditate itu Pastor Prin ngajarin kan merenungkan firman Tuhan. Lah ini Ishak kan belum ada firman Tuhan. Apa yang diomongkan Ishak? Yang direnungkan ini apa? Yang meditatekan ini apa? Nah, tapi kalau terjemahnya di Indonesia, Bapak Ibu, tidak meditate tapi Ishak berjalan-jalan. Kan jauh ya berjalan-jalan. Tapi Juan ngomong, mah di bahasa Ibraninya ini Ishak berjalan-jalan sambil meditate. Sambil meditate. Nah, saya kan itu pakai bahasa Ibraninya kan saya kan enggak bisa baca. Tapi Juan bisa. Ini berjalan-jalan dengan meditate. Cuma di bahasa Indonesianya cuma diambil separuh. Berjalan-jalan tok. Berjalan-jalan dengan meditate. Apa yang dimeditasikan oleh Ishak? Saya percaya dia meditate itu ngomong-ngomong dengan Tuhan Bapak Ibu. Ngomong-ngomong dengan Tuhan. Nah, di IMB terjemahan IMB ditulisnya menyendiri. Ishak menyendiri. Terus di Yosua King James Version 1 ayat 8. Ini juga tulisannya meditate pagi dan malam. Mana ini ada kitab Taurat, ada Taurat? Enggak ada ya? Mana? Book of the Law, ya. Oh ya, jadi ini Ishak disuruh meditasikan Taurat. Renungkan Taurat siang dan malam. Nah, Yosua. Terus Mazmur ada juga meditate. Kata meditate di TB diterjemahkan merenungkan, di IMB diterjemahkan berbincang dengan Tuhan. Berbincang dengan Tuhan. Terus Mazmur 77 ayat 12 di King James Version juga dikatakan meditate. Tapi di IMB dan TB mengingat sama. Di Mazmur 119 dikatakan juga ada meditate, tapi diterjemahkan merenungkan. Mazmur 119 ayat 23 ada meditate juga, diterjemahkan merenungkan. Di Mazmur 119 ayat 48 juga ada kata meditate, diterjemahkan merenungkan. Jadi Mazmur 119 juga ada kata meditate diterjemahkan merenungkan. Terus Mazmur 119 ayat 48, Mazmur 143 ayat 5. Semua ada kata meditate. Di Yesaya Mazmur 33 ayat 18 diterjemahkan memikirkan, di IMB-nya merenungkan. Jadi semua ada. Di Markus ada premeditate, diterjemahkan dikaruniakan. Terus di IMB juga dikaruniakan. Terus Lukas ada kata meditate juga diterjemahkan memikirkan.
1 Timotius 4 ayat 15 dikatakan perhatikan. Ini meditate tapi diterjemahkan perhatikanlah, peliharalah. Jadi dari sini Bapak Ibu, kita enggak boleh takut ngomong meditate. Karena di Kristen juga ada meditate. Kalau di agama lain ada meditate. Di agama Kristen ada puasa. Dulu kita kenapa enggak takut ngomong puasa? Di agama lain juga puasa Bapak Ibu. Mereka puasanya macam-macam, ada yang mutih, ono yang ngopo macam-macam. Tapi kita puasanya lain. Ada puasa Esther, puasa apa lagi Pak Titi? Puasa Daniel, terus ada puasa yang makannya cuma 1 kali. Di agama lain ada kata puasa, tapi kita enggak takut ngomong puasa. Kenapa kita takut ngomong meditate? Pasti ada sesuatu yang iblis tidak suka kita tahu. Nah, hari ini saya akan ungkap itu semua karena saya sudah mengalami. Jadi meditate itu tidak sama dengan bahasa roh. Meditate tidak sama dengan pujian penyembahan. Tidak sama. Karena dikatakan menyendiri, merenungkan, mengingat, memikirkan, memperhatikan, memelihara. Itu yang terjemahannya macam-macam itu tadi. Itu tidak ada suara yang dikeluarkan. Jadi tidak ada suara. Meditate itu adalah berdiam diri dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita dapat lakukan dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun. Caranya adalah fokus kepada Tuhan di dalam nafas kita. Fokus kepada Tuhan di dalam nafas kita. Ini saya satu-satunya pendeta sesudah Pak Jarot yang khotbah tentang meditasi ini. Karena semua pendeta yang kawaan zaman dulu-dulu itu ya, tak tanyai itu enggak ada yang bisa jawab Bapak Ibu. Pendeta senior itu kan teman saya. Tak tanyain, itu juga enggak bisa jawab. Semuanya enggak ngerti. Nah, caranya saya ulangi, fokus kepada Tuhan di dalam nafas kita. Kenapa? Kok nafas? Kenapa? Enggak yang lainnya. Karena nafas itu adalah roh. Saya kemarin telepon sama teman saya, pendeta. Saya tanya, tahu roh itu di mana? Di mana ya? Ya di dalam sini. Di dalam mana? Di dalam sini. Apa bentuknya? Kalau tubuh kan kamu lihat. Kalau jiwa kan pikiran, perasaan, emosi itu jiwa. Tapi kalau roh kemana? Roh mana? Tidak ada yang bisa jawab Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa jawab. Tuhan yang kasih tahu saya. Roh itu adalah nefes, nafas. Nafas berasal dari kata nefes. Artinya to take breath, refresh oneself. Mengambil nafas, menyegarkan diri. Roh dalam bahasa Ibrani itu ruah, merujuk pada nefes. Dihembuskan oleh nefes yang dihembuskan oleh Elohim pada saat penciptaan. Jadi kejadian 2 ayat 7 ada ayatnya semua. Dan ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas kehidupan di dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang pertanyaannya, kenapa di lubang hidungnya? Kenapa tidak di telinga? Kenapa tidak di mulut? Kenapa tidak di yang lainnya? Kenapa di lubang hidung? Roh ini dihembuskan, menghembuskan nafas kehidupan di dalam lubang hidungnya. Itu yang jelas. Jadi kita kalau baca Alkitab itu kadang-kadang remeh ya. Oh,
lubang hidung, oh ya wis ngerti gitu. Padahal sebenarnya kalau kita renungkan, kenapa ya kok di lubang hidung? Kenapa enggak di tempat lain? Kenapa enggak di dadanya? Katanya roh itu di sini. Harusnya kan di sini dihembuskannya. Kenapa? Nah, Neshama, ini enggak tak tulis Bapak Ibu. Saya ini enggak bisa buat ini loh, membuat PowerPoint, gaptek ya. Jadi sebenarnya harus tulis Neshama, Neshmah. Artinya nafas. Disinonimkan dengan ruah. Jadi roh adalah nafas kita. Sering kita enggak sadar toh, kita nafas, oh ya biasa. Nafas, hidup ya nafas. Padahal yang kita ini manusia roh. Kita ini hakikatnya ini nafas kita Bapak Ibu. Kalau enggak ada nafas, enggak ada kehidupan, matilah kita. Ayo coba berhenti bernapas. Kalau sakit asma, tadi siapa? Dela habis masuk rumah sakit, Claresta habis masuk rumah sakit. Asma enggak bisa napas, ngik gitu. Ayo, nek dibiarno, mati. Temennya dia ada yang mati, asma. Tadi baru cerita sama saya. Lah, nafas ini penting Bapak Ibu. Nafas ini roh kita. Kita ini ya nafas itu. Bukan kita yang kelihatan. Kita ini nafas. Jadi dikatakan Neshama, nafas sama dengan ruah. Jadi roh adalah nafas kita. Di Kejadian 27, 2 ayat 7 dikatakan ketika Elohim menghembuskan nismat kaim. Nismat kaim. Nafas kehidupan. Disitulah Elohim secara khusus menciptakan roh pada manusia. Dan manusia disebut nefes kayah atau makhluk hidup. Banyak gak ada yang ngerti Bapak Ibu, saya juga baru ngerti. Bagi kita orang percaya Yesus, kenapa? Gak sama dengan orang-orang lain, mereka mempunyai roh. Mereka juga punya roh karena mereka punya nafas. Binatang juga punya roh karena mereka punya nafas. Tapi kenapa kita tidak sama dengan orang lain? Jadi kalau meditasi jangan takut. Kita ada ruah hakodes bersama-sama dengan nafas kita. Dikatakan gini, bagi kita orang percaya ada ruah hakodes di dalam roh kita bersatu tinggal. Kalau dulu zaman dulu ruah hakodesnya kan datang dan pergi, datang dan pergi. Kalau sekarang ruah hakodesnya itu tinggal bersama-sama dengan roh kita. Makanya dikatakan Tuhan itu dekat dengan kita. Lebih dekat dari baju kita. Ada yang ngomong pernah dengar itu ya? Tuhan itu dekat dengan kita. Lebih dekat dari baju yang kita pakai. Di mana itu? Di dalam nafas kita Bapak Ibu. Karena di dalam nafas kita ada ruah hakodes. Bagi orang yang percaya maka Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Sebagai meterai. Sehingga pada waktu penyelamatan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tidak ada yang ketinggalan karena ada meterainya. Siapa meterainya? Ruah hakodes yang ada di dalam kita. Nah, ruah hakodes dan ruah kita dan roh kita itu bersatu. Kalau dulu nafas kita bersatu dengan nafas Elohim. Kalau dulu Pak Alek itu pernah sering khotbah begini. Roh huruf kecil, roh manusia bersatu dengan roh huruf besar, Roh Kudus, maka roh manusia yang huruf kecil ini jadi roh huruf besar. Jadi yang di dalam hidung kita itu nafas kita bersama nafas Tuhan, nafas Elohim. Ayub berkata seperti ini, Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku.
Ini terjemahnya sama semua. Jadi tak ambil dari TB. Jadi ruah Elohim ini di dalam hidung kita Bapak Ibu. Nafas kita di dalam hidung kita, ruah Elohim juga di dalam kita, bersatu dengan kita. Makanya kenapa kalau saya meditate ya Bapak Ibu, saya meditasi ini, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Karena pada waktu saya meditate, jangan salah alamat Bapak Ibu, sebutkan Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di dalamku, Engkau bersama-sama dengan aku. Tarik, buang, berdoa di dalam hati, sadari Tuhan di dalam nafasmu. Jadi di dalam lubang hidungku, bayangkan roh Elohim itu enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Enggak di sini. Roh Elohim itu di dalam lubang hidungmu. Yang kamu tarik buang itu rohmu bersama Roh Kudus. 2 Samuel 22 ayat 16. Tampaklah saluran-saluran laut dan dasar-dasar bumi tersingkap oleh hardikan Yahweh, oleh hembusan nafas dari lubang hidungnya. Dahsyat Bapak Ibu, lubang nafas dari lubang hidung Yahweh ini bisa membelah lautan. Saluran dasar bumi tersingkap, membelah lautan. Betapa dahsyatnya nafas kita yang ada bersama-sama dengan Roh Kudus. Makanya olah nafas itu bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini. Itu roh, huruf kecil Bapak Ibu. Roh huruf kecil, belum dikasih roh huruf besar. Yang mereka yang di luar sana, kan rohnya huruf kecil. Kalau kita ada roh huruf besar bersama dengan kita. Nanti Pak Jarod tak undang, nanti kan ceritanya luar biasa. Betapa dahsyatnya kita bersama Tuhan di dalam nafas kita. Nah, ada lagi Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka akan menderita. Mereka itu kita semua. Apabila engkau mengumpulkan roh mereka, mereka akan mati. Apa yang dikumpulkan? Roh itu apa? Nafasnya dikumpulkan. Apabila engkau mengumpulkan nafas mereka, roh diganti nafas, kan sama roh dengan nafas. Apabila engkau mengumpulkan roh atau nafas mereka, mereka akan mati dan kembali menjadi debu. Kalau tidak ada nafasnya, mati tidak manusia? Mati, semua makhluk yang hidup ada nafasnya. Kalau nafasnya diambil dengan Tuhan, mati semua. Jadi nafas itu roh. Kita ini hakikatnya adalah manusia roh, bukan manusia daging. Manusia roh yang punya jiwa, tinggalnya di dalam tubuh. Jadi tubuh ini rumah, kemah. Paulus ngomong kemah, rumah, kemah yang akan dibongkar dan diganti oleh tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Pengkhotbah 12 ayat 7. Maka tubuh kita akan kembali menjadi debu tanah. Dan nafas kita, roh, kembali kepada Elohim yang mengaruniakannya. Jadi roh nafas ini kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti halnya tubuh tanpa nafas adalah mati. Tubuh tanpa roh itu tubuh tanpa nafas Bapak Ibu. Demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tubuh tanpa nafas mati enggak? Kalau orang enggak ada nafasnya matilah. Yang Ayub 33 ayat 4. Ayub ini mengutip Kejadian Bapak Ibu. Ayub ini mengutip Kejadian 7 ayat 22. Ayub ngomong gini, roh Elohim telah membentuk aku. Dan nafas yang maha kuasa
senantiasa memelihara aku. Jadi nafas itu roh. Dan roh yang maha kuasa senantiasa memelihara aku. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita semakin jelas Bapak Ibu betapa pentingnya nafas kita atau roh kita. Menyadari nafas kita berarti menyadari siapa diri kita sesungguhnya. Kita ini manusia roh, bukan manusia jiwa, bukan manusia tubuh. Kita adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi pada waktu kita meditate Bapak Ibu, tak ajarin ya. Fokus kepada Roh Kudus di dalam nafas kita. Nah, kita putar instrumen rohani. Ceklek instrumen harus rohani. Jangan pakai musik lain. Bu, ada musik yang gini-gini. No, saya pernah ngeklik musik yang lain. Tiba-tiba Tuhan ngomong, itu musik Lucifer. Tak matikan Bel. Langsung tak matikan. Karena Lucifer malaikat yang jatuh itu, dia adalah malaikat musik Bapak Ibu. Tubuhnya ini musik, semuanya musik Bapak Ibu. Dia pemimpin pujian di sana. Dia punya musik, makanya musik kayak yang lain nih. Yoga, apa dan semuanya itu saya enggak pakai. Saya pakai musik rohani. Karena meditate ini berhubungan dengan spiritual, dengan roh. Karena yang ini kan roh ya. Napas ini kan roh. Jadi berhubungan dengan roh. Nanti kalau kita pakai musik lain, bukan musik rohani, nanti yang datang bukan Roh Kudus. Takutnya begitu Bapak Ibu, saya mikirnya begitu. Nanti hinggap roh lain. Wah, mereka itu pakai Tuhan-Tuhannya sendiri. Jadi orang Hindu pakai Tuhannya sendiri, meditate. Orang Buddha pakai Tuhannya sendiri, yoga pakai Tuhannya sendiri. Makanya di pesawat waktu saya pergi Swiss kemarin, itu ada TV-nya ini, ada pilihan meditate-nya. Meditasi, kan ada movie, ya film apa macam-macam ya. Saya kok ada meditasi, tak klik sama saya. Ternyata meditasinya dia itu yoga, senji, macam-macam Bapak Ibu. Meditasinya macam-macam. Saya enggak ikut itu, tak denger lagunya. Enggak tak coba pengen tahu ini musiknya kayak apa gitu. Dan terus akhirnya saya ngeklik HP saya kan kalau di pesawat kan ada wifi-nya kalau bisnis kelas. Jadi tak denger saya meditate sendiri dengan HP saya. Saya meditate sendiri. Luar biasa ya. Jangan sampai salah alamat. Jadi karena meditasi ini berhubungan dengan spirit. Nafasmu ini spirit. Musik juga setan punya musik Bapak Ibu. Juga harus disebutkan alamat yang jelas. Alamatnya sebut nama Yesus. Karya salib, Roh Kudus, pokoknya terima kasih Tuhan. Jadi pada waktu tarik nafas, buang nafas, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sudah baik, Engkau terlalu baik, terima kasih Tuhan. Nanti digerakkan Tuhan ngomong apa? Ngomong, kalau tidak digerakkan ya diem aja. Nafas menikmati lagunya itu dengan tarik nafas, buang nafas. Puter, jangan lupa, puter instrumen rohani, itu penting, lagu rohani. Dan kita harus rutin melakukannya. Melakukannya rutin Bapak Ibu. Kalau kita rutin melakukannya itu banyak supranatural terjadi. Kita akan mengalami Tuhan, kita akan peka Bapak Ibu. Kita akan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ya di dalam nafasmu itu. Kita sadar rohnya kita bersatu dengan roh Tuhan. Dan itu ada di dalam nafas kita. Itu harus disadari. Nah, kemarin terakhir Bapak Ibu tak ceritain ya. Kemarin kan nonton, nobar. Pak Dedi ini telat Bapak Ibu. Terlambat, terus saya itu enggak tahu. Kalau di belakang saya itu enggak noleh belakang sama sekali. Enggak noleh belakang. Lah Tomo itu
sudah ngasih kita kan karena di belakang sudah penuh ya. Jadi blok-blok nomor-nomornya yang dikasihkan kita itu nomor yang bangku yang masih kosong. Yang belakang itu kan sudah penuh semua. Nah jadi kita ini milih IO ternyata yang kosong dikasihkan kita. Terus Pak Dedi itu datang terlambat. Terus saya ngomong gini, Pak Dedi di belakang sana loh kosong, duduk belakang sana loh. Pak Dedi kan mau duduk di depan sana ya, mau di pinggir. Di belakang sana loh kosong, saya enggak lihat belakang Bapak Ibu, enggak lihat belakang. Pak Dedi itu nurut saya, wis aku nurut kata Ibu Lili aja, aku duduk belakang. Loh tadi terus pulang dari nonton itu kesaksian dengan saya. Ternyata di belakang itu kosong. Pak Dedi itu sampai nonton bioskop itu dredeg-dredeg nek diusir orang Bapak Ibu kan. Diusir. Ternyata satu deret itu kosong. Terus aku bingung. Loh kemarin Tomo ini beli tiket itu kok penuh semua. Kan kursinya ditunjukkan. Kursinya kan ditunjukkan. Oh ini penuh. Jadi yang kosong ini. Kosong ini. Kok bisa aku nudin ke belakang enggak usah noleh. Belakang kosong Pak Dedi duduk belakang. Katanya Pak Dedi, mandi ki omongan Ibu Lili. Jadi duduk belakang itu kosong dia. Enggak ada, enggak mungkin toh orang kalau nonton terus diilang no tiketnya. Masa iya satu deret itu terus wes gak jadi nonton wes sak deret. Terus hilang kabeh. Enggak mungkin toh kalau sudah beli tiket ya masih nonton. Nah kita jadi peka Bapak Ibu. Peka kalau ada persoalan apapun ya. Itu Tuhan bisa ngomong di kita. Kalau kita rajin meditate ya. Dan kita mendapat ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang luar biasa. Nah saya makanya menantu saya yang kemarin pergi Swiss sama saya dia Mama doa toh. Doa Mama itu pasti dijawab. Nanti ini cuaca buruk kita masih ada di gunung, ada salju, ada cuaca buruk. Ya apa ini kita turun nih. Terus saya bilang ramalan cuaca dibatalkan. Tidak ada cuaca buruk. 2 hari loh cuaca buruk. Tidak ada cuaca buruk, tidak ada hujan salju. Bener 2 hari tidak ada cuaca buruk, tidak ada hujan salju. Sampai gini, bener iki ramalan cuaca batal iki. Gak cocok iki ramalan cuacanya. Tapi hari terakhir Tuhan kasih hujan salju di yang sebentar kita mau pulang. Dikasih icip-icip sama Tuhan. Jadi kita menikmati hujan salju. Kita saljunya segini. Kalau Bu Emi kan biasa di New York saljunya tebel-tebel ya. Kalau kemarin kita senang main salju begitu ya. Dikasih kesempatan sama Tuhan main salju. Tapi bukan waktu yang di atas sana Bapak Ibu. Yang Mitchell nyetir sendiri itu. Anak saya nyetir sendiri. Takut ya Bapak Ibu. Takut jalannya gini naik. Waduh sempit lagi pinggirnya jurang. Tapi kasih karunia Tuhan. Tuhan batalkan semua cuaca buruk. Biasanya kalau di luar negeri itu ramalan cuacanya tokcer loh. Hujan salju beneran loh. Cuaca buruk itu 2 hari dibatalkan. Jadi setelah meditasi ini Tuhan suka ngomong dengan saya. Hati-hati dalam berbicara. Kita akan peka Bapak Ibu. Mau dicoba, coba meditasi, coba. Memang pikirannya jalan-jalan. Nggak bisa Bu Lili pikiran jalan-jalan. Aku juga gitu pikirannya jalan-jalan. Tapi nek sadar langsung fokus lagi. Tuhan terima kasih, tarik nafas, buang nafas. Jalan-jalan lagi, fokus lagi. Dilatih. Lama-lama jalan-jalannya dikurangi Bapak Ibu. Berkurang jalan-jalannya. Kalau saya sudah 1 bulan lebih meditasi tidak pernah bolong. Itu mbak saya bisa tahu dia tiap malam sebelum tidur langsung klik pakai headset. Pak Dedi ngomong tidak boleh pakai headset tapi saya senang pakai headset. Tak pakai headset saya meditasi. Kau ku sembah, kau ku sembah. Enak pol. Tomo boleh disetelkan I exalt thee. Habis meditate saya baca Alkitab Bapak Ibu.
Tuhan banyak bicara dengan saya lewat firman-Nya. Kadang langsung lewat hati saya, tapi kadang lewat firman-Nya. Kadang tidak ngomong apa-apa. Jadi tidak selamanya dia ngomong-ngomong terus. Tuhan itu tidak secerewet kita Bapak Ibu. Ada waktunya dia ngomong, ada waktunya dia diem. Tapi semuanya baik ya. Saya suka pakai link ini. Karena ini memang link untuk meditate dan pendalaman Alkitab. Belajar Alkitab, meditate itu pakai link ini Bapak Ibu. Keraskan. Tarik napas. Buang napas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Oke, cukup ya. Bisa dilatih di rumah. Tapi banyak sing ngantuk Bapak Ibu termasuk Juan. Tak setelno gini, ayo meditasi kok. Klek, turu. Loh, ngorok. Kita ini, aku itu denger gitu sampai dia, aduh enak ya. Terus loh, meditasi. Aku tidur mah, enak lagunya ketiduran aku. Terus aku bilang, oh ya ngono, tidur Bapak Ibu. Tak ajak meditasi malah turu. Saya enggak sadar kalau dia tidur karena saya meditasi Bapak Ibu. Loh, turu. Waduh. Ya, karena semua katanya Pak Yanuar itu pilihan. Jadi kita dipilih ya. Aku dipilih dari segala bangsa. Loh, aku dipilih untuk bisa meditate. Orang lain ngantuk terus tidur Bapak Ibu. Lah itu yang, ini Bapak ini guyu terus tidur juga ini. Pasti suaminya Bu Marian ini pasti tidur. Wong denger khotbah kadang tidur kok, ya toh? Lah tidur pasti. Nah sekarang ada ayat Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 29. Sebab di dalam Dia kita hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak. Kita bisa bergerak karena kita ada roh. Di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus kita hidup. Kita bergerak. Kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunan Elohim. Jadi kita ini Tuhan, betul katanya Yohanes, Tuhan kecil. Kita ini keturunan Elohim. Anak-anaknya. Terus karena kita berasal dari keturunan Elohim, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu atau ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Jadi kita ini keturunan Elohim. Di dalam Dia kita hidup. Kita bisa hidup di dalam Roh Kudus karena ada Roh Tuhan. Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Karena kita ini keturunan Elohim. Ada ruah hakodes di dalam roh kita. Yohanes 5 ayat 15 ayat 5. Kenapa? Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, di luar Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, manunggal, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau rajin kita sadari kita manunggal dengan Tuhan, kita meditate terus, kita manunggal, sadari bahwa nafas kita ini adalah nafas, ada nafas Elohimnya. Seperti katanya Ayub, nafas Elohim ada di lubang hidungku. Kita sadari itu terus kita olah nafas kita apa? Kita meditate terus dengan Tuhan, maka kita akan berbuah. Kalau suami istri punya anak. Kalau kita berbuah, buahnya apa? Buah roh Bapak Ibu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Lebih tenang. Kita pakai Roh Kudus loh ya. Kita akan berbuah Bapak Ibu. Berbuah roh. Lama-lama kita akan punya penguasaan diri. Lama-lama kita tidak emosian. Lama-lama kata-kata kita ini jadi baik terus. Memberkati. Kita jadi berkat banyak orang. Kita pokoknya jadi baik. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang kupinta. La 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 la. Dalam jalanku. Apa? Lagi Titi. Oh, lali pisan apalagi aku ya. Nah, Bapak Ibu, sadarilah bahwa Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kita. Dengan sadar akan nafas kita yang adalah nafas Elohim. Roh huruf kecil, roh kita bersatu dengan roh huruf besar, Ruach HaKodes, Roh Kudus, dan itu ada di dalam nafas kita. Jadi hidup kita ini sekarang bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu piye? Ya iki. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Kadang-kadang kita baca ayat itu tapi nggak ngerti artinya, asal baca, asal apal begitu. Tapi Tuhan bukakan. Kita sadari bahwa nafas kita itu adalah nafas Elohim. Ada nafas Elohim bersama-sama dengan nafas kita. Bersatu roh huruf besar, bersatu dengan roh huruf kecil. Dan itu adalah nafas kita, ada di dalam nafas kita. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang di dalam kita. Amin.